Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabun Nikah. Sekarang kita masuk dalam bahasan syurut fin nikah. Kalau bahasa Indonesianya itu persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak, pihak atau salah satunya dalam akad nikah. Dan ini asyurut fin nikah, yaitu syarat yang dipasang oleh kedua belah pihak, apakah mempelai laki mempelai wanita, kedua-duanya atau salah satunya, sebelum diadakan akad nikah agar disetujui oleh pihak yang lain. Dan syurut fin nikah ya tidak sama dengan syurutun nikah ya. Ingat ya. Syurut in nikah itu bukan syurutun nikah. Syurut nikah itu syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti atau disebut dengan rukun, ada yang menamakan rukun seperti wali, mempelai, tidak boleh ada penghalang, dan yang itu namanya syarat-syarat nikah. Ini pembahasannya beda. Ini syurut fin nikah, persyaratan yang dipasang dalam mengajukan akad pernikahan. Bedanya antara syurut nikah dengan syurutun nikah, syarat-syarat nikah bedanya ya. Yang pertama ya, atau di sinilah, yaitu syarat-syarat nikah dari syariat. Perwalian harus ada harus perwalian, harus ada saksi. Itu yang pasang siapa? Mempelai atau dari syariat? Dari syariat. Kalau ada pun ini dari mempelai, itu beda pertamanya. Syarat-syarat nikah dari syariat, adapun persyaratan nikah dari mana? Dari mempelai. Yang kedua, tidak boleh kedua mempelai bersepakat menjatuhkan syarat nikah. Tidak boleh, kita sepakat ya, calon laki-laki, calon perempuan, kita sepakat nikah, enggak usah pakai wali ya, sepakat ya, ayo nikah, tidak boleh. Karena syarat itu yang pasang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau syarat pernikahan, mau syarat mau enggak, terserah mempelai. Yang ketiga, persyaratan nikah bisa diklasifikasi menjadi 3. Nanti akan kita jelaskan apa 3 tersebut. Adapun syarat nikah harus ada, harus terpenuhi dan tidak terbagi-bagi. Taib, syarat asyurut fin nikah, syarat yang diajukan oleh kedua mempelai atau salah satunya, boleh kita klasifikasikan menjadi 3 ya. Yang pertama namanya syartun sahih. Syarat yang sahih, syarat yang sah. Dan ini hukum asal persyaratan nikah adalah sah. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya alladzina amanu aufu bil uqud."
Wahai orang yang beriman, penuhilah janji kalian dalam surat Al-Maidah. Kemudian juga firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan halala haraman atau harrama halalan. Kata Nabi SAW, kaum muslimin harus berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. Kalau sudah sama sepakat, ya sudah, jangan dilanggar. Kecuali syarat tersebut melanggar syariat Allah, baru tidak boleh dipenuhi. Contoh, misalnya kita jual beli. Jual beli, saya syaratkan kamu jual beli, ya saya jual sama kamu dengan syarat kamu belikan saya khamar, yang enggak bisa diterima. Itu syarat tidak sah karena menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Tapi kalau tidak ada penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka syarat tersebut asalnya dipenuhi. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma aufu bihi mas tahlaltum bihil furuj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haqqas syurut. Yang paling utama syarat yang harus kalian penuhi adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Yang dengan syarat tersebut kalian menghalalkan kemaluan wanita untuk digauli. Inilah 3 dalil bahwasanya syarat asalnya hukumnya sah, ya, yaitu dengan dalil ini. Apa ciri syarat tersebut? Ciri syarat tersebut pertama, tidak melanggar syariat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan konsekuensi nikah. Contoh, banyak contohnya. Pertama misalnya, mahar ditambah. Syarat, sang wanita mempersyaratkan maharnya 3 kali lipat, 4 kali lipat mahar yang biasa. Misalnya, kamu dari mana? Akhwat dari Tegal. Oh, Tegal biasa mahar 20 juta. Enggak, saya maunya 200 juta. Di orang semua perempuan Tegal 50, misalnya 20 juta. Enggak. Ya, kalau kamu enggak setuju, enggak usah nikah sama saya. Ini boleh-boleh saja. Boleh enggak? Boleh. Ente mau ya ente bayar. Kalau enggak mau nikah ya sudah. Dia mau syaratkan paling lipat, mau syaratkan maharnya 1 miliar, terserah dia. Ente setuju, ente ambil. Enggak setuju ya sudah, enggak usah nikah. Paham? Contoh lagi, misalnya kebiasaan orang Bugis ya. Uang panaik. Uang naik katanya. Kalau orang nikah sama orang Bugis, biasanya ada uang untuk mertua, calon mertua. Terkadang lebih mahal daripada mahar ya. Ya. Persyaratnya udah, kalau mau nikah sama putri saya bayar sekian. Ya, 20 juta kayak berapa puluh juta kayak ya terserah, yang penting saling sepakat. Oh, ini putri saya dia sudah insinyur, sudah S2, sudah haji. Uang panaiknya lebih mahal. Saya susah melihara dia ini sampai berhasil seperti ini biayanya. Kamu mau silakan bayar, kalau enggak usah ya. Ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Meskipun ini merepotkan ya. Dan banyak merepotkan orang Sulawesi dalam hal ini. Ya, tapi ya boleh-boleh saja secara apa? Syariat. Ente setuju? Setuju enggak ya sudah. Cari yang bisa menikahi putri saya. Ini contohnya uang panaik. Kalau di Jawa kayaknya enggak ada uang naik, enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada, di Jawa naik turun gratis. Istri saya orang Bugis, ya istri saya orang Bugis. Tapi waktu saya nikah, ya tidak ada namanya uang panaik. Sama sekali enggak ada. Saya cuma mahar 140.000. 140.000, itu pun yang walimah istri yang bayar. Antum jangan hasad ya. Kemudian juga yang kedua, rumah sewa juga istri yang bayar. Susah mau poligami. Terus, yang berikutnya misalnya ya. Wanita mempersyaratkan sang wanita harus tinggal di rumah orang tuanya, bersama orang tuanya, ortunya.
Kalau laki setuju boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Contohnya lagi misalnya tidak mau tinggal kecuali di Bandung. Ini juga enggak apa, silakan. Nikah sama istri anak saya syaratnya harus tinggal di Bandung. Kalau calon suaminya setuju, ya oke. Atau sebaliknya suami yang persyaratkan. Ukhti kalau mau nikah dengan saya harus tinggal di Bandung karena kerjaan saya di mana di Bandung. Kalau dia setuju, oke, ini kedua belah pihak boleh. Ini namanya persyaratan dalam apa? Nikah. Ya. Contoh lagi, syarat sang wanita tetap bekerja. Ini contoh, saya mau nikah sama Anda, tapi saya sudah bekerja sebelum nikah sama Anda. Saya masih punya tanggungan terhadap orang tua, saya ingin bantu orang tua. Boleh nikah sama saya dengan syarat saya tetap apa? Bekerja. Kalau suaminya setuju, sudah, dia harus penuhi persyaratan. Bahkan sebagiannya mempersyaratkan sang lelaki ya harus jadi Gojek. Bukan jadi Gojek, maksudnya harus ngantar istrinya bolak-balik ke kantor. Harus antar jemput istri. Enggak apa-apa, kalau dia setuju oke-oke saja. Ya. Terakhir, contoh yang terakhir misalnya syarat suami tidak boleh poligami. Nah, ini repot ini. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan tapi harus disampaikan. Karena ilmu tidak boleh disembunyikan ya. Suami tidak boleh poligami, ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar bahwasanya ini boleh dipersyaratkan. Intinya apa yang boleh dipersyaratkan? Yang boleh dipersyaratkan semua yang tidak haram. Bolehkah suami hidup tidak berpoligami? Boleh enggak? Oh, kita semua tidak poligami. Ya. Kan boleh kan? Dia hidup sah enggak hidup tanpa suami istri cuma satu? Sah atau tidak? Sah. Selama itu perbuatan boleh, istrinya boleh mempersyaratkan. Sama seperti tadi. Boleh enggak kita hidup di Bandung? Boleh. Kalau gitu boleh dipersyaratkan boleh. Yang penting setuju maka harus dikerjakan. Ini semua namanya persyaratan yang sah. Paham? Taib, di sini namanya persyaratan yang tidak sah. Namanya syurut mufsidah. Syartun mufsid. Syartun mufsid. Itu syarat yang merusak. Syarat yang merusak akad nikah. Akad nikah. Di sini ada beberapa contoh kata para ulama. Ya. Beberapa bentuk nikah yang merupakan membatalkan akad nikah. Pertama nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Yang kedua nikah tahlil. Yang ketiga nikah syighar. Yang keempat nikah al-mu'allaq atau an-nikah al-mu'allaq. Nikah mut'ah adalah nikah ila ajal. Nikah mut'ah yaitu nikah sampai batas waktu tertentu. Nikah akadnya buyar hingga batas waktu tertentu. Contohnya, saya nikah dengan anti cuma untuk 2 bulan. Itu namanya nikah apa? Mut'ah. Atau cuma 6 bulan. Ya. Dulu Nabi SAW pernah menghalalkan nikah mut'ah dalam peperangan karena kebutuhan daripada terjerumus dalam hal yang haram. Kemudian Nabi haramkan setelah itu. Kemudian setelah itu Nabi apa? Haramkan. Maka menurut Ahlus Sunnah nikah mut'ah ini haram, tidak boleh dikerjakan, hanya masih dikerjakan oleh orang apa? Syiah. Tapi orang Syiah kemudian berikan syarat-syarat yang sangat longgar. Ya, syarat-syarat yang sangat longgar sudah saya sempat tulis dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Ya. Di antaranya boleh nikah mut'ah waktunya cuma sejam misalnya. Boleh. Atau nikah mut'ah waktunya cuma sekali berhubungan. Begitu selesai buyar sudah haram. Oh, tutup mata ya. Haram. Ya, jadi nikah mut'ahnya cuma sekali berhubungan. Paham? Kemudian mereka juga mempersyaratkan tidak harus pakai wali. Ya, persyaratannya longgar sekali sampai hampir tidak ada bedanya dengan apa? Zina. Bahkan kalau ketemu dengan seorang wanita di jalan, ajak nikah mut'ah, enggak usah tanya dia punya suami atau tidak. Kalau dia mau ya sudah, husnudzon, ya sudah bawa aja. Ya, husnudzon ya. Enggak usah tanya kamu punya suami atau tidak, enggak usah. Tinggal tanya kalau dia mau nikah mut'ah. Ya. Sehingga tidak ada bedanya dengan apa? Dengan zina. Hampir tidak ada bedanya dengan zina, cuma bayar selesai, apalagi tidak pakai wali dan yang lainnya. Sampai pernah kasus besar di Irak atau di mana
salah seorang pemimpin mereka orang Syiah, HP-nya hilang. HP-nya hilang, kemudian kedapatan sama muridnya, dibuka ternyata di situ banyak klip-klip hubungan seks antara sang guru dengan sebagian istri temannya. Nah, maka dia ngamuk. Karena boleh-boleh aja, yang penting kalau setuju, enggak usah tanya-tanya, ya husnudzon, oke. Ya. Ini hukumnya haram ya. Nikah tahlil, ya la'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Kata Nabi SAW, Allah melaknat nikah yang nikah tahlil, lelaki yang nikah tahlil. Nikah tahlil itu maksudnya suami sudah menceraikan istrinya talak 3, kan tidak boleh kembali. Dia hanya boleh kembali kata Allah, hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia sudah nikah dengan lelaki yang lain, fa in talaqah, dinikahi, digauli, dicerai, baru boleh kembali lagi pada si A. Jadi kalau si A sudah menceraikan istrinya talak 3, maka si istrinya enggak boleh balik lagi kepada si A. Haram selama-lamanya. Sampai si A nikah sama lelaki lain, misalnya si B, ya. Nikah dengan si B, B harus menggauli si cewek ini, si wanita ini. Kalau sudah digauli, dicerai, baru istrinya ini bisa balik lagi kepada si A. Kalau dinikahi tidak digauli, enggak boleh. Syaratnya harus dinikahi dan digauli. Nah, si A bingung, gimana ini? Dia enggak bisa balik sama istrinya, maka dia sewa si B. B. Nih. Kamu pokoknya tugasmu selesai langsung cerai. Ya, itu namanya nikah tahlil. Ya. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kambing sewaan? Ya itu tadi. Seakan-akan kambing sewaan untuk gauli istrinya, kemudian apa? Dicerai. Adapun dia bilang, kamu nikah istri saya, jangan korek-korek ya, awas ya. Tidak boleh, harus digauli baru sah. Digauli, dicerai baru kembali. Faham? Kalau si A bersepakat dengan si B, dua-duanya terlaknat. Bagaimana kalau si B tidak bersepakat dengan si A, si B ingin tolong? Si B ingin tolong saja, waduh kasihan si A sama istrinya. Ya sudahlah, enggak bisa balik, saya mau tolong, saya nikah sama istrinya, nanti saya mau ceraikan. Boleh atau tidak? Sama, hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Tidak boleh orang menikah kecuali kalau berhasrat. Dia nikah, ya sudah. Dia memang ingin pernikahan. Kalau di tengah jalan dia cerai, ya itu urusan lain. Itu urusan lain. Adapun dia nikah untuk menolong, maka enggak. Nah, dia begitu dia tolong, aduh, enggak usah saya tolong, lanjutin aja. Tapi intinya enggak boleh. Apakah dengan kesepakatan atau tidak kesepakatan dalam rangka untuk menceraikan supaya bisa kembali kepada suami pertama, itu namanya nikah apa? Tahlil, ini hukumnya juga haram. Nikah syighar yaitu pernikahan. Ini tadi namanya apa? Nikah penghalalan. Nikah untuk menghalalkan wanita yang ditalak 3, kembali kepada suaminya. Adapun nikah syighar yaitu maknanya begini. Si A dan si B sama-sama punya putri, kemudian si A bilang sama si B, saya nikahkan putriku dengan kamu. Si A bilang kepada si B, wahai B, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu nikahkan putrimu dengan saya. Enggak usah pakai mahar. Ini boleh kan? Kalau tanpa ada kesepakatan enggak apa-apa. Si A nikah dengan putrinya si B nikah dengan putrinya si A ya. Itu namanya nikah syighar. Maka kata para ulama hukumnya tidak sah kalau dengan kesepakatan. Kalau terjadi kebetulan ya enggak ada masalah. Ya. Si A nikah dengan putrinya si B. Lama-lama ternyata si B naksir juga sama putrinya si A tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau sepakat ya, maka itu hukumnya tidak sah. Apakah dengan menjatuhkan mahar ataukah dengan mahar, dua-duanya haram ya. Paham nikah syighar? Paham ya? Nikah al-mu'allaq maksudnya nikah dikaitkan dengan masa depan yang tidak jelas. Nikah yang sahnya dikaitkan dengan masa depan. Yang tidak jelas. Seperti saya nikahkan kamu dengan putriku kalau ibunya setuju. Maka akad ini ketika itu belum sah. Akad tersebut belum apa? Sah. Karena ibunya setuju enggak setuju kita enggak tahu. Ya. Tapi kalau akadnya nanti tunggu ibunya setuju itu akad lain. Tapi kalau sekarang saya nikahkan kamu, kalau ibunya setuju akad itu tidak sah. Tapi nanti kalau ibunya setuju ya akad baru, paham? Ya. Sama contohnya ya.
saya nikahkan kamu dengan putriku jika turun hujan misalnya. Kalau sekarang enggak apa-apa. Kalau musim kemarau, kapan hujan turun? Suatu yang tidak jelas ya. Atau sama. Jadi tidak sah sekarang, mau sah ya nanti aja misalnya. Nikah sigor tadi sudah kita jelaskan. Taib ada namanya yang tersebar, ada namanya di sini permasalahan ya, permasalahan. Nikah biniyati tolak, nikah dengan niat menceraikan. Bagaimana hukumnya? Nikah dengan niat menceraikan, ya, ada dua, ya. Niatnya, ya, niatnya hanya menceraikan, sekedar menceraikan, niatnya untuk main-main, puas-puasan, apa? Puas-puasan. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini hukumnya apa? Jumhur ulama ini ada khilaf, ya, ini ada khilaf. Tapi yang benar sah menurut jumhur, menurut mayoritas. Misalnya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, dia ingin nikah tapi dalam niat dia nanti saya mau ceraikan bulan depan, tapi dia tidak ungkapkan, paham? Kalau dia ungkapkan berarti nikah mut'ah karena sampai pada batas tertentu, paham? Tapi sang istri tidak tahu, dia cuma dalam hatinya kebetulan saya tinggal di luar negeri ya, nanti insya Allah bulan depan saya balik ke negeriku ya saya ceraikan aja lah. Paham? Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya kata para ulama secara syariat boleh. Karena orang pun kalau dia di tengah jalan mau cerai ya dia tidak niat itu pun kemudian tiba-tiba dia ingin cerai boleh-boleh saja. Paham? Boleh-boleh saja. Apalagi dia belum ungkapkan hanya sekedar niat. Karena itu pun dia bisa juga berubah setelah dia nikah ternyata dia tidak mau menceraikan. Beda kalau dia ucapkan saya mau nikah dengan anti 2 bulan saya cerai. Ini nikah mut'ah. Paham? Tapi kalau dia tidak ungkapkan itu namanya an-nikah biniyati tolak. Nikah dengan dalam hati niatnya untuk menceraikan menurut jumhur ulama itu boleh ya. Terkadang seorang muslim terpaksa melakukannya, misalnya dia belajar di luar negeri, kemudian nikah dengan misalnya seorang Nasraniyah, dia niat seperti itu. Ya, selama dia tidak ungkapkan dan bisa jadi berubah hatinya, maka hukumnya boleh. Yang kedua, kenapa hukumnya boleh? Karena pertama dia tidak ungkapkan, yang kedua bisa jadi pernikahannya berlanjut, yang ketiga memang lelaki pun dia tidak niatkan cerai, tiba-tiba setelah dia nikah dia mau cerai, boleh-boleh saja ya. Yang kedua bentuknya permainan, ini sepakat haram, ini haram ya, sepakat haram. Memang dia untuk main-main aja dia nikah sini ya. Sudah diceraikan sebulan saya mau ganti lagi yang itu. Dia cari daftar perempuan 10. Nomor 1 bulan, nomor 2 bulan, nomor 3 bulan. Ini enggak boleh namanya main-main. Ini namanya mempermainkan apa? Kemaluan wanita-wanita kaum muslimin. Tidak boleh seperti itu. Adapun yang ini memang ada khilaf tapi tentunya lebih baik ditinggalkan. Meskipun dibolehkan tapi lebih baik apa ditinggalkan karena siapa yang ridho kalau anak perempuan kita ternyata dinikahi oleh seorang laki yang sudah niatkan mencerai sejak apa? Awal, paham? Meskipun ini yang benar boleh. Ini meskipun menurut jumhur boleh, namun sebaiknya apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Taib syarat yang ketiga namanya syartun fasid. Syartun fasid, syarat yang rusak, yang tidak benar, hanya saja tidak membatalkan akad nikah. Kalau yang ini merusak atau membatalkan akad nikah. Ini contohnya apa? Contohnya seperti ya. Contohnya nikah tapi tidak kasih nafkah. Atau sebelumnya nikah tapi tidak bayar mahar, nikah tapi tanpa mahar.
Yang kedua, nikah tanpa nafkah. 3, nikah tanpa digauli. Nikah tanpa adil. Ini semua syarat-syarat ini bermasalah karena masa mau nikah tidak mau kasih apa? Nafkah ya. Ya. Tetapi dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak mempengaruhi syarat-syarat nikah. Hanya saja dia bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Nah, bagaimana hukumnya nikah dengan syarat demikian? Untuk yang pertama, yang ini, menikah tanpa mahar, dia bilang saya masih akhwat, saya mau nikah dengan kamu tapi saya tidak mau bayar mahar. Akhwatnya setuju, bagaimana? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf ya. Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya tidak sah ya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Dihalalkan bagi engkau untuk menikah ya. Selain daripada itu nikah-nikah yang halal dengan syarat an tabtagu bi amwalikum, harus dengan harta kalian. Itu harus dengan apa? Mahar. Yang boleh menikah tanpa mahar dan sah cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa amra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Nabi, silakan kau nikahi tanpa mahar enggak apa-apa, tapi ini hanya murni untuk engkau, yang lain tidak boleh. Maka jika ada seorang laki menikah dengan seorang wanita tanpa mahar, dia syaratkan tidak mau bayar mahar, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya, lebih baik ditinggalkan. Adapun yang selanjutnya, nikah tanpa nafkah. Ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini, terutama di misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara maju. Banyak jumlah wanita lebih banyak. Wanita-wanita yang berhasil, wanita-wanita karir, yang duitnya banyak tapi suaminya enggak punya. Dia punya duit banyak tapi suami enggak punya. Kenapa? Dia sudah mencapai derajat yang tinggi, yang mau ngelamar takut. Ya, yang ngelamar enggak punya duit, ya. Sehingga dia akhirnya membiarkan dirinya, saya boleh dinikahi, enggak usah kasih nafkah. Yang penting saya ada teman untuk ngobrol, teman untuk tidur, misalnya tempat untuk mahram. Kalau saya mau umrah, saya mau haji, ya. Sehingga akhirnya timbul istilah namanya nikahul misyar. Nikahul misyar itu nikah yang di mana para wanita menggugurkan hak-hak mereka. Nikah saya enggak usah dinafkahi. Nikah saya kok enggak usah adil, kok sama istrimu ya 5 hari sama saya 2 hari enggak ada masalah. Kok sama istrimu 28 hari sama saya 2 hari enggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu saya ya. Misalnya, dia jatuhkan hak-hak dia. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Maka ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya, karena namanya kewajiban laki-laki kasih apa? Nafkah. Ini anak-anak aja sudah ngerasain wanita kemudian dia tidak bayar, gratisan ya. Maka sementara Allah perintahkan untuk apa? Bayar untuk kasih nafkah. Maka ini ada dua kondisi. Pertama, jika syarat ini sebelum akad. Yang kedua, jika syarat ini setelah berjalan pernikahan. Berjalannya pernikahan. Kalau syarat ini setelah berjalannya pernikahan, misalnya seorang menikah punya istri 2, kemudian istri tuanya bilang, ya sudahlah, kamu adalah enggak usah tidur lagi tempat saya lagi konsen mau ibadah. Sudah kamu sama istrimu sana 5 hari, sama saya 2 hari. Berarti setelah pernikahan dia yang ridha menjatuhkan haknya, maka ini tidak ada masalah, ini sah. Ini tidak ada khilaf akan bolehnya. Misalnya seorang menikah dengan seorang wanita atau wanita tersebut kerja kaya raya, dia bilang udah mas kamu enggak usah kasih nafkah, saya uangmu enggak ada, sudahlah saya yang nafkahin kamu kalau kamu mau. Ya boleh-boleh saja ya. Berarti setelah pernikahan baru dia jatuhkan apa? Hak dia, ini enggak ada masalah. Seperti Saudah dia menghadiahkan jatah nginap dia kepada Aisyah. Nabi tidak nginap di Saudah karena Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada siapa? Aisyah. Tapi ini terjadi setelah proses pernikahan berjalan. Yang jadi khilaf adalah jika dipasang tatkala akad nikah.
Bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal, ya. Sebagian mengatakan makruh, ya. Wallahu alam, saya enggak tahu yang benar yang mana, ya. Tetapi memang kebutuhan mendesak. Mungkin kita di sini enggak begitu merasakan, tapi di daerah kota-kota besar, di daerah-daerah seperti di Arab misalnya banyak wanita-wanita yang sudah gadis tapi sudah tua, ya, dan mereka punya uang dan mereka banyak alas, kadang-kadang mereka harus tinggal sama orang tuanya. Sudah, saya tidak usah tinggal sama kamu, saya ingin tinggal sama keluarga saya, kamu datang aja sesekali, ya. Wallahu alam, oleh karenanya sebagian ulama membolehkan, membolehkan kalau kondisinya memang memungkinkan, ya. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Kalau yang mau balik ke kantor silakan, ya. Sudah waktunya makan siang. Ada yang bertanya? Sambil nunggu dihapus. Silakan. Apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teriak, yang keras. Menikah sama perempuan Nasrani? Sudah dijelaskan kemarin, boleh. 2, 3, 4 boleh. Apa? Cara tinggal nikah saja, dia walinya, dia bapaknya. Bapaknya kafir karena kita nikah dengan seorang apa? Wanita Nasraniyah, ya. Ada niat kah? Oh, wawasan dulu, ya. Niat enggak apa-apa, niat baik itu. Tapi sekarang kita bahas al-aib fin nikah. Aib dalam pernikahan. Jadi ada aib yang bisa membatalkan akad atau tidak, ya. Terkadang seorang wanita menikah dengan laki-laki bilang saya persyaratkan tidak ada aib, ya. Laki-laki juga saya persyaratkan nikah tidak ada aib, ya. Sebagian orang bahkan lebih kenceng, suruh general check up dulu. Ini mau nikah sama dia general check up. Laki-laki perempuan dua-duanya agar saling tahu sama tahu. Dia kalau lihat kondisi kesehatannya dan macam-macamnya. Kalau saya rasa terlalu berat, tidak perlu. Tapi ya kalau ada yang mau, ya persyaratan tadi termasuk persyaratan dalam pernikahan. Mau diajukan silakan. Tapi kebanyakan kita saya rasa tidak ada begitu-begituan, ya. Tidak ada masuk general check up, masuk general check up pun dokternya bisa dibayar. Hasilnya bagus semua. Baik. Aib dalam pernikahan maka ada 3, ya. Aib khusus lelaki. Aib khusus perempuan. Aib lelaki dan wanita. Ini aib yang merusak akad nikah. Aib yang tidak merusak akad nikah. Ada aib yang bisa merusak akad nikah dan ada aib yang tidak merusak akad nikah. Aib yang merusak akad nikah artinya aib misalnya berkaitan dengan laki, artinya apa? Sang wanita berhak untuk membatalkan pernikahan. Yaitu sang wanita
berhak untuk fasakh. Berhak untuk fasakh. Fasakh itu adalah membatalkan akad nikah. Contoh lelaki ada dua aib yang disebut oleh para ulama. Contohnya satu disebut apa namanya? Misalnya zakarnya terpotong, kemaluannya tidak ada. Ya. Terpotong misalnya. Ya qadarullah sunat salah, akhirnya habis. Ini terjadi qadarullah, atau ada yang jahat potong kemaluan dia. Ini enggak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami menggoli apa? Istrinya. Yang kedua misalnya impoten. Tidak mampu untuk apa? Menikah. Taib. Impoten ini bisa dua kemungkinan ya. Sejak awal nikah atau munculnya belakangan. Ya. Hukumnya sama-sama kalau muncul ini baik awal nikah maupun belakangan, maka si wanita berhak untuk membatalkan apa? Pernikahan. Kalau mereka sepakat maka nikah mereka buyar, kalau mereka ribut maka harus diangkat kepada hakim mahkamah. Paham? Kenapa? Karena sang laki tidak bisa menjalankan apa? Kewajibannya. Padahal di antara tujuan pernikahan adalah untuk menjaga ya, harga diri, jangan sampai terjerumus hal yang haram. Aib khusus perempuan misalnya yaitu lelaki berhak apa? Membatalkan apa? Akad. Para ulama menyebutkan contohnya ada dua. Misalnya kemaluannya tertutup. Enggak ada lubangnya ya. Tertutup, dan ini bisa terjadi kenyataannya demikian, bisa juga tersihir. Bisa juga tersihir. Saya ada kasus teman saya seperti itu. Dia sudah nikah, dia tidak bisa menggauli istrinya sama sekali. Tidak bisa menggauli, mungkin disihir. Sehingga dia tidak bisa menggauli sama sekali, bertahan, akhirnya apa? Cerai. Ya enggak bisa dia apa-apain. Ketutup. Ya, sementara kalau sama istri yang lain bisa, sama ini enggak bisa ya. Yang kedua misalnya disebutkan saluran kemaluan gabung atau robek dengan saluran gabung dengan saluran kencing. Misalnya ini. Contoh, ini maka kalau lelaki tahu istrinya seperti itu, dia berhak untuk membatalkan akad nikah. Contoh aib lelaki dan wanita yang gabung bareng-bareng, misalnya penyakit HIV. Bisa jadi, ya kalau tahu suaminya HIV istrinya, dia boleh untuk membatalkan apa? Pernikahan misalnya. Misalnya dia ternyata, atau misalnya ketahuan ternyata gila dan yang lainnya. Ini contoh ya. Adapun aib yang tidak merusak akad nikah, maka ini contohnya banyak ya. Pada umumnya tidak mengganggu kesempurnaan hubungan ya, kesempurnaan hubungan biologis ya. Biologis. Contoh misalnya buta ya, atau misalnya kakinya pincang ya. Ya misalnya apalagi penyakit gula misalnya, kalau bisa dikontrol penyakit gula ya. Ini semua enggak ada masalah ya. Seperti di Arab Saudi bisa jadi seorang buta punya istri lebih dari satu ya. Seperti sebagian ulama, mereka buta tapi istrinya lebih dari satu ya. Kita yang bisa melihat, alhamdulillah. Artinya tidak ada masalah. Berarti kan hubungan biologis tidak terganggu. Orang pincang seperti, yang penting tidak berkaitan dengan kemaluannya misalnya. Ya ini contoh. Misalnya apa namanya, pendek suaminya, pendek ya. Misalnya hitam buruk rupa misalnya ya. Dan lain-lain ya. Terus misalnya keperawanan, tidak perawan. Ini ada pembahasan di sini. Bagaimana kalau seorang wanita di zaman jahiliyah dia pernah berzina? Ya, dia pernah berzina ya. Kemudian dia menikah dengan seorang laki yang soleh. Dia sudah hijrah, sudah sadar, kemudian ingin menikah dengan seorang laki yang soleh.
Apakah wajib bagi dia untuk mengabarkan kepada sang laki saya sudah tidak perawan? Maka jawabannya hukum asalnya tidak perlu karena menikah dengan janda juga enggak ada masalah. Ini tidak mengganggu apa? Kesempurnaan dalam hubungan biologis ya. Kecuali sang lelaki mempersyaratkan. Saya mau kecuali kalau gadis, kalau enggak maka enggak mau. Maka dia harus kabarkan. Tapi kalau sang lelaki tidak meminta untuk bertanya gadis atau tidak, kemudian urf masyarakat juga tidak mempersyaratkan hal tersebut, maka dia tidak boleh mengkabarkan. Bukan hanya jangan, bahkan tidak boleh karena seorang tidak boleh membuka apa? Aibnya ya. Kecuali urf masyarakat selalu kalau menikah harus gadis. Oh ini gadis ya itu. Berarti dia harus jelaskan bosnya tidak gadis ya. Tetapi kalau urf masyarakat tidak mengharuskan demikian dan sang laki juga tidak bertanya, maka tidak perlu sang wanita mengabarkan apa kondisinya. Dia tutup aibnya. Tapi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya punya kawan ada juga yang menikah dengan seorang wanita, ternyata pengidap penyakit HIV. Tapi penyakit tersebut muncul belakangan. Jadi waktu dia nikah mungkin sudah ada sumbernya tapi belum aktif. Sampai punya anak baru kemudian didapati istrinya apa? HIV. Anaknya juga gitu, ada yang kena ada yang tidak kalau enggak salah ya. Akhirnya udah dia enggak bisa gauli istrinya lagi ya. Maka apakah boleh dia berceraikan? Boleh, terserah dia. Tetapi ini semua saya katakan hukum ini semua ya. Hukum ini semua ya. Ingat tidak otomatis batal nikahnya. Tapi dikembalikan kepada pasangannya. Kalau dia ridho ya sudah jalan nikah terus. Kalau dia enggak ridho maka batal pernikahan ya. Paham? Kira-kira demikian. Kayaknya waktu sudah habis ya, sudah lewat malah. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, yang balik silakan balik. Ya. Bagaimana tanggapan kita jika ada yang mengompori suami yang menurut istrinya belum mampu poligami? Saat istrinya mengingatkan malah dimarahi suaminya. Istrinya harus bilang, gimana jika suami mengaminkan? Bagaimana tanggapan jika kita ada yang mengompori suami yang menurut istrinya belum mampu poligami? Ya. Jadi ada yang mengompori suaminya untuk apa? Poligami. Saya khawatirnya suaminya sudah terkompori dulu sebelum dikompori. Intinya ya kita kasih nasihat saja, Mas kamu belum siap. Tidak apa-apa, diskusi ya. Suaminya mau poligami ya kalau dia dikira poligami gampang ya. Poligami saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebagian ulama memandang pendapat Hanabilah bahwasanya poligami hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena orang mengantarkan dirinya untuk tidak adil dan betapa banyak orang yang tidak adil. Tapi kalau dia ternyata bisa adil ya silakan alhamdulillah. Dia membantu wanita-wanita yang lain, bisa ada yang ngayomi wanita tersebut ya dengan di poligami. Tetapi seorang laki harus sadar bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada hanya sekedar kesenangan ya. Kesenangan ada tapi tanggung jawab lebih besar. Dia ngurus anak, ngurus istri, mertua baru ya. Apalagi mertuanya sampai 4 kan enggak gampang. Mertua 4 anak banyak, belum lagi bawa anak bawaan. Ekonomi harus kuat, pembagian waktu harus ini dan tidak gampang ya. Tidak gampang ya. Apalagi di negara kita kondisi tidak memudahkan hal tersebut. Orang poligami jadi bahan omongan masyarakat, jadi ditentang oleh orang tua sendiri ya. Terus belum lagi wanita-wanita setan yang kemudian memprovokasi istri pertama agar minta cerai dan yang lainnya ya. Maka dia harus punya modal yang kuat baik secara mental maupun secara ekonomi untuk bisa melaksanakan poligami. Kalau dia tidak mau, hendaknya dia pikir-pikir, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada seorang anak punya bapak tiri nih Ustadz. Terus? Apakah baktinya juga harus sama kayak bapak kandungnya yang dulu? Enggak. Jadi begini, bapak tiri, ibu tiri tidak boleh disamakan dengan bapak kandung dan ibu apa? Kandung. Karena kenapa? Bapak kandung kita berasal dari air mani bapak kita. Ya. Ibu kandung kita yang dikandung oleh ibu kita pernah dalam perutnya, kita pernah menyusahkannya selama 9 bulan dan setelah itu kita lahir tetap menyusahkannya. Maka tidak boleh disamakan bapak kandung dengan bapak-bapak yang lainnya, bapak tiri atau yang lainnya. Tidak boleh menyamakan ibu kandung dengan ibu yang lainnya. Mau ibu tiri, ibu mertua semuanya tingkatannya di bawah. Bapak kandung, ibu kandung harus nomor apa? Nomor 1. Dan semua ayat-ayat yang datang dalam berbakti kepada orang tua tertuju kepada bapak kandung, ibu kandung. Saya ulangi, semua ayat hadis-hadis berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua berkaitan dengan bapak kandung dan ibu kandung. Tetapi kita punya kaidah dalam syariat
yaitu la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah orang bersyukur kepada Allah yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kalau ini bukan bapak kandung kita tapi dia orang baik. Jangankan bapak tiri, ini orang lain tapi dia baik sama kita, dia perhatian sama kita, ya sebagai manusia kita harus berterima kasih. Apalagi bapak tiri tersebut misalnya dapati ibu kita dulu, bapak kita meninggal, kita anak yatim. Terus dia tolong ibu kita, akhirnya dia yang ngerawat kita. Meskipun dia bukan bapak kandung, tapi kita harus tahu diri, dia ini jasanya luar biasa. Maka hendaknya kita banyakkan mendoakan dia ya. Itu paham ya? Paham? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Kasih mic sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada syarat nikah yang dibolehkan. Salah satunya misalnya poligami. Tidak poligami. Ya tidak. Sebaliknya tidak boleh, suami juga boleh mempersyaratkan. Saya mau nikah dengan kamu dengan kau izinkan apa? Poligami. Jadi dua belah pihak ya. Boleh dua pihak. Istri kasih syarat, kamu nikah dengan saya, kamu tidak boleh poligami. Ya. Bisa juga ya, kita karena sudah tadi yang tidak boleh poligami. Kemudian dalam perjalanan pernikahannya tuh suaminya melanggar gitu. Gimana? Berdosa atau? Ya berdosa jelas. Gimana tidak berdosa? Kata Nabi SAW, inna haqqama tufuna bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling penting untuk kalian penuhi adalah syarat yang kalian menghalalkan kemaluan orang lain. Ya. Coba seandainya istri tahu dari ente ternyata bohong. Dia enggak, ente berarti bohong kibulin dia, enggak boleh. Kalau ente mau, ente minta keridhaan dia. Tolong syarat dulu dijatuhkan. Kalau enggak saya ceraikan, itu sama aja. Itu namanya maksa. Jadi enggak boleh. Kalau itu sudah janji kita harus ya qadarullah itu namanya. Kalau kita melanggar, kita poligami sah hukumnya. Sah hukumnya, tetapi istri berhak untuk minta cerai dan kemungkinan besar dia tidak berani minta cerai. Artinya kita bohongin dia. Dosa kita. Paham? Tapi kalau kita mau, kita minta keridhaannya. Saya dulu pernah janji sama kamu, maukah kau ridhakan saya? Nih saya kasih rumah misalnya, saya kasih mobil, ya udah. Satu lagi mobil, oke, bismillah. Ya. Tapi kalau kita tahu-tahu sudah janji enggak poligami atau poligami, kita bohongin dia. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan akad kalian. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Silakan, sebentar. Kasih mic cepat. Tenang ya, bab poligami masih jauh ya. Sabar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi kalau perempuan dengan syarat yang disampaikan dia hendak membatalkan pernikahan tapi suaminya nggak mau, kan dibawa ke hakim. Iya. Nah kalau hakim sudah menjatuhkan, apakah si otomatis jatuh cerai apa suami tetap harus mengucapkan talak gitu? Enggak usah, itu bukan cerai, itu pisah, buyar. Akadnya buyar, fasakh namanya. Kayak jual beli dibatalin. Karena dia nipu, batal. Enggak perlu bilang talak, jatuh. Nah, tapi kalau sudah sepakat tanpa harus ke hakim, ya sudah jatuh seketika itu. Paham? Tapi kalau ada keributan maka diangkat ke pengadilan, nanti pengadilan yang menjatuhkan, dan itu bukan jatuh talak, tapi apa? Buyar. Paham? Ya soalnya kalau di Indonesia kan istri gugat cerai ke pengadilan putus, baru si suaminya mentalak jadinya kan. Oh saya nggak tahu apa gugat cerai karena apa, tapi kalau aturan syariat seperti ini. Ya aturan syariat seperti ini. Tapi tidak perlu mengatakan cerai, karena itu namanya fasakh, itu akad nikah yang dibatalkan. Seperti jual beli yang apa dibatalkan. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Kasih mic depan sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jika ada anak hasil zina, perempuan misalnya dia ingin menikah, bolehkah ada apa-apa sebagai walinya? Bapak tirinya? Bapak kandungnya? Bapak kandung hasil apa? Bapak biologisnya maksudnya? Iya, Bapak biologisnya enggak boleh. Jadi kalau seorang anak hasil zina, maka nikahnya walinya wali hakim. Karena bapak biologisnya, maksudnya DNA-nya dari bapaknya, itu tidak dianggap bapak secara syariat. Makanya dia tidak menerima harta warisan dari bapak tersebut, dan bapak tersebut bukan mahramnya, ya. Bukan mahramnya, maksudnya tidak namun tidak boleh dinikahi tentunya, tapi secara syariat dia juga bukan apa? Mahramnya, seperti itu, ya. Jadi yang nikahkan tidak ada lain kecuali wali hakim. Taib terakhir. Kalau kita enggak tahu enggak urusan. Kita enggak tahu ternyata ini anak wanita zina, kemudian kita nikah dengan dia, walinya adalah bapak biologisnya bukan bapak kandungnya, ya itu bukan urusan kita. Sudah terjadi ya sudahlah. Tapi masih kita yang kalau kita tahu kita enggak boleh.
Kalau itu namanya nikah syubhat, nikah syubhat. Sebenarnya mudah, tinggal laporkan ke wali, tinggal nikah ulang, tapi semua yang telah terjadi semua sah. Paham? Misalnya dari pernikahan tersebut punya anak, punya ini, kemudian 15 tahun kemudian baru tahu ternyata dulu walinya tidak sah. Maka tinggal pergi ke KUA minta diperbarui apa? Nikahnya, tapi semua yang telah berjalan itu enggak ada masalah. Paham? Semua yang berjalan tidak ada masalah. Tapi demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah beberapa minggu lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.